Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi mustalahil hadis min al-kitabil mubarak, kitab Taysir Mustalahil Hadis li Fadilatid Doktor Mahmud At-Tahan. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Taysir Mustalahil Hadis. Ini adalah pertemuan yang ke-28, melanjutkan pembahasan tentang al-khabar. Nah, penulis membagi kitab Taysir Mustalahil Hadis ini menjadi 4 bab. Ya, yang pertama muqaddimah, kemudian bab pertama itu membahas tentang khabar. Bab yang kedua nanti membahas tentang al-jarh wa ta'dil. Bab yang ketiga nanti membahas tentang usul riwayah, ya. Nah, ya, yang keempat nanti pembahasan tentang sanad, ya. Baik. Jadi sekarang kita masih di bab yang pertama, ya, masih membahas tentang al-khabar. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pembagian khobar berdasarkan diterima atau tidaknya menjadi 2. Ada namanya al-khobar al-maqbul dan ada namanya al-khobar al-mardud. Khobar yang diterima dan khobar yang ditolak. Ya, kalau kita katakan khobar itu maksudnya hadis, ya. Ya, istilah khobar itu lebih umum daripada istilah hadis, sudah pernah kita bahas di awal dulu. Nah, jadi ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ya sahih, hasan, ya sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, nah dan seterusnya. Nah, itu khobar yang makbul. Kemudian khobar yang mardud itu yang sedang kita bahas sekarang. Ya, khobar yang mardud artinya khobar yang tertolak itu ada 3 sebabnya. Ya, kenapa sebuah hadis itu ditolak, yang tidak kita jadikan hujjah, tidak kita terima, ada 3 sebab utamanya. Yang pertama ya karena dia doif. Yang kedua karena adanya saktun minal isnad, adanya keguguran pada sanadnya, ada yang gugur pada sanadnya. Kemudian yang ketiga karena ta'an firrawi, ya, karena ada ya celah pada si perawinya. Nah, jadi kita sekarang sedang di khobar mardud, khobar atau hadis-hadis yang ditolak, ya, dengan sebab gugur pada sanad. Berarti pada poin yang kedua, ya. Ya. Nah, jadi ada hadis-hadis yang dia ditolak, penyebabnya adalah karena ada salah satu atau lebih dari sanadnya, rangkaian perawinya yang gugur atau hilang. Nah, ada nanti yang sudah kita bahas kemarin, ada al-mu'allaq, ya, ada al-mursal, ada al-mu'dhal, ada al-munqati, dan yang kelima ada al-mudallas. Nah, total hadis yang ditolak karena gugurnya sanad itu ada 6. Berarti sisa 1 lagi, yang itu yang akan kita bahas sekarang, yaitu al-mursal al-khafi. Ya, jadi al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dhal, al-munqati, al-mudallas. Ya, sekarang al-mursal al-khafi. Nah, ya kalau antum ya sudah lupa apa itu al-mu'allaq, apa itu al-mu'dhal, ya murajaah dulu di pertemuan sebelumnya, 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk al-mursal al-khafi di halaman 105. Silakan dibuka kitabnya di halaman 105. Yang belum punya kitabnya, PDF-nya bisa di-download ini dengan scan QR code di sebelah kanan. Baik, kita mulai. Apa itu al-mursal al-khafi? Nah, sebelum masuk ke situ, ya kita berikan pengantar terlebih dahulu yang berkaitan dengan al-mursal al-khafi ini. Jadi al-mursal al-khafi ini adalah sebuah hadis yang tampaknya sanadnya nyambung, tapi sebenarnya tidak.
ya, sesuai dengan namanya khafi, tersembunyi. Nah, jadi ini adalah termasuk dalam kategori hadis-hadis doif, hadis-hadis yang doif, hadis-hadis yang ma'lul, hadis yang cacat. Nah, jadi mursal khafi ini dia secara zahir sanadnya nyambung, tapi ya ternyata tidak, ternyata ada inqita'nya, ternyata ada ya keterputusan pada sanadnya. Ya, karena si perawi tidak mendengar langsung dari gurunya yang ia sebutkan dalam sanad tersebut. Ya, Zaid mengatakan sami'tu an fulan. Ya, padahal dia nggak pernah mendengar hadis dari fulan. Nah, ini mursal khafi namanya. Nah, apa bedanya dengan mursal biasa? Ya. Kalau mursal biasa, perhatikan. Kalau mursal biasa itu perawi dari kalangan tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebut sahabat. Seharusnya kan tabi'in, sahabat, Nabi, gitu kan. Tapi ini tabi'innya lompat langsung ke Nabi. Misalkan Said bin Musayyib mengatakan qalan Nabi. Said bin Musayyib nggak pernah ketemu sama Nabi. Ya. Maka ketika Said bin Musayyib mengatakan qalan Nabi berarti ada satu sahabat yang nggak disebut sama dia. Nah, ini namanya mursal. Mursal biasa, mursal saja. Nah, kalau mursal khafi ini agak lebih samar. Ya, mursal khafi ini seorang perawi dia tidak menyebut bahwasanya dia tidak mendengar langsung dari orang yang ia sebutkan di dalam sanad. Ya, Zaid mengatakan misalkan sami'tu an Sulaiman, ya, atau qala Sulaiman, ya. Orang yang membaca itu berpikir oh dia mendengar langsung dari Sulaiman, tapi ternyata setelah diteliti tidak. Nah, maka al-hadis yang seperti ini, hadis mursal khafi, ini adalah hadis yang paling merepotkan kalau ditakhrij. Ya, hadis yang paling merepotkan kalau ditakhrij. Kenapa? Ya, karena penyakitnya ya samar, ibaratnya orang fisiknya segar bugar di luarnya, tapi di dalamnya dia menyimpan ya penyakit yang fatal. Ya. Nah, ini bedanya. Ya, kalau hadis mursal biasa langsung ketahuan kalau dia itu bermasalah. Tapi kalau mursal khafi dari luar kelihatannya baik-baik saja. Ya, misalkan contoh hadis mursal ya riwayatnya Al-A'mash. Al-A'mash itu mengatakan an Ibrahim an Abdullah ibni Mas'ud. An Ibrahim an Abdullah ibni Mas'ud. Ibrahim maksudnya Ibrahim an-Nakhai ya. Jadi dikatakan Al-A'mash yang meriwayatkan bahwasanya Ibrahim an-Nakhai mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Secara zahir sanadnya nyambung, ya. Secara zahir sanadnya nyambung. Ya, tapi setelah diteliti ya dalam ilmu tarikh as-sama, ya tarikh ya para perawi, ternyata Ibrahim tidak pernah mendengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud. Meskipun mereka berdua satu zaman. Nah, makanya seperti ini disebut mursal khafi. Kenapa? Karena nggak disebutkin ya, inqita'nya. Ya, secara penelitian, ya setelah kita teliti baru ketahuan kalau itu tidak nyambung. Baik, kita mulai. Definisinya adalah secara bahasa al-mursal ismu maf'ulin minal irsal. Ya, irsal artinya melepas, bimana al-itlaq. Nah, ya, antum melepas ikatan kuda atau unta, antum biarkan lepas itu namanya irsal. Ka'annal mursila, ya, itu salah harokatnya. Ka'annal mursila atlaqal isnada wa lam yasilhu. Seolah-olah pelakunya, ya. Kenapa hadis ini dinamakan mursal? Mursal kan artinya si maf'ul ya, yang dilepas. Ya. Jadi kalau ada orang meriwayatkan hadis mursal, jadi orangnya namanya mursil. Ya, seolah-olah dia melepaskan ikatan sanatnya. Ya, seperti dia melepaskan ikatan pada unta atau kuda misalkan. Nah, itu al-mursal secara bahasa. Adapun al-khafi diddu al-jali, lawan dari kata al-jali. Al-jali artinya al-zahir ya. Lianna hadha an-naw'a min al-irsal ghairu zahir, fala yudraku illa bil bahas. Karena jenis irsal yang seperti ini dia nggak tampak. Fala yudrak illa bil bahas. Ya, tidak bisa diketahui kecuali dengan diteliti. Ya, harus kita belajar ilmu tarikh as-sama dulu. Ya. Ya, kalau sekedar awal-awal belajar ya kita nggak bisa mendeteksi ini mursal khafi atau bukan gitu. Nah, dan tidak diketahui kecuali dengan bahas saja. Kemudian ya secara istilah
Yang dimaksud dengan al-mursal al-khafi adalah an yarwiya rawi amman laqiyahu aw asarahu ma lam yasma' minhu. Beri yang sedikit nak. Ina an yarwiya rawi amman laqiyahu. Seorang perawi meriwayatkan dari orang yang dia jumpai. Aw asarahu, atau yang hidup sezaman dengannya. Ma lam yasma' minhu, sesuatu yang dia tidak pernah dengar darinya. Dia memang pernah ketemu, fulan dengan fulan pernah ketemu, atau satu zaman, bertetangga, atau satu kampung. Tapi nggak pernah meriwayatkan ya hadis dari orang tersebut. Ya. Dan dia meriwayatkannya bilafzin, dengan sebuah lafaz yahtamilus sama, mengandung kemungkinan dia mendengar langsung. Ya, semisal dia menggunakan kata kola atau an, atau bisa tambahkan an di sini ya, atau sami'tu. Ya. Ya, kalau antum misalkan mengatakan kola Ustadz Fulan, Anda berpikir, oh antum mendengar langsung dari Ustadz Fulan. Ya, karena Ustadz Fulan masih hidup, antum juga masih hidup. Ustadznya di Jakarta, antum di Jakarta. Nah, Anda mikir antum ketemu gitu. Ya, Anda mikir antum ketemu sama Ustadz itu. Ya, ketika antum mengatakan kola Ustadz Fulan. Nah, ya ini namanya mursal al-khafi. Ternyata tidak seperti itu. Contohnya misalkan Marwahu Ibnu Majah min tariq Umar bin Abdul Aziz an Uqbah bin Amir secara marfu. Rahimallahu Haris al-Haras ya fa inna Umar lam yalqa Uqbah kama qala al-Mizzi fi al-Atraf. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalurnya Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Amir secara marfu. Marfu artinya berarti dinisbatkan kepada Nabi. Ya, rahimallahu Harisal Haras. Ya, Allah merahmati penjaganya para penjaga. Ini konteksnya di medan perang ya. Fa inna Umar, ya ternyata Umar bin Abdul Aziz, lam yalqa Uqbah, nggak pernah ketemu dengan Uqbah, meskipun sezaman. Ya, kama qala Al-Mizzi fi Al-Atraf, sebagaimana diucapkan oleh Al-Mizzi dalam kitab Al-Atraf. Nah, ya kalau antum mendengar kitab Al-Atraf, ya, Atraf itu ini ujung, ya, kitab yang mengumpulkan ujung-ujung hadis. Ya, misalkan antum ingin tahu derajat atau di hadis di kitab apa saja sebuah hadis ditulis, ya, nama lama lubiniat misalkan di Sahih Bukhari ada nggak? Ya di Ibnu Majah ada nggak dan sebagainya. Nah, carinya di kitab Kutubul Atraf. Ya, jadi hanya potongan hadisnya saja. Innamal a'malu binniyat dalam kurung Sahih Bukhari nomor sekian. Sahih Muslim nomor sekian, Ibnu Majah nomor sekian, ya Al-Muwatta nomor sekian gitu. Itu namanya Kutubul Atraf, ya. Ya, nah dari kata taraf ya. Ya, jadi banyak jenisnya ya. Ya ada namanya kitab Al-Mustadrak dan sebagainya ya. Nah, ini kalau ini Al-Atraf namanya ya. Jadi ambil ujung-ujungnya saja. Dan kitab Al-Atraf yang paling masyhur itu adalah ya kitabnya Al-Mizzi. Ya, kitab Al-Atraf itu banyak ya, sebagaimana Mustadrak itu banyak, Muwatta itu banyak ya. Ya, Sunan itu banyak. Nah, ini di antara jenis kitab hadis ya. Nah, yang paling masyhur adalah kitab mathabnya Al-Mizzi, ya, judulnya Tuhfatul Asyraf, ya. Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Ya, ini adalah kitab atraf yang paling ya, ini adalah kitab atraf yang paling bagus atau yang paling lengkap. Ya, dan dia eh, apa namanya? Kitab Al-Atrafnya Al-Mizzi ini dia fokusnya pada ya Kutubus Sittah. Kalau tidak salah ingat, ya di Maktab Al-Hibah itu ada 13 jilid atau 14 jilid. Nah, ini rujukan utama dia. Jadi di kitab Al-Atraf itu Al-Mizzi mengatakan Umar nggak pernah ketemu dengan Uqbah. Ya, Umar bin Al-Aziz nggak pernah ketemu dengan Uqbah. Berarti riwayat Ibnu Majah ini jalurnya terputus. Nah, ini namanya mursal khafi. Nah, bima yu'raful irsal khafi bi ahadi umurin thalathah wa hiya nassu ba'dil aimma ala anna hadzal rawi lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu mutlaqa. Nah, nah, jadi dalam ya, kitab Al-Atraf itu Al-Mizzi menyebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ya tidak pernah bertemu dengan Uqbah bin Amir. Ya, berarti di situ kan ada sanad yang terputus. Nah, terputusnya sanad ini ya
tidak disebutkannya sanad inilah yang dimaksud dengan al-mursal al-khafi. Nah, itulah akibatnya ya kenapa dia dinamakan al-khafi. Baik. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah dari mana kita tahu bahwasanya ya sebuah khobar itu mengalami yang namanya arisal al-khafi ini. Nah, maka di sini disebutkan oleh penulis ada 3 ya, indikator untuk mengetahui apakah sebuah khobar itu ya mengalami al-irsal al-khafi atau tidak. Nah, sebenarnya ada 4 ya. Cuma di sini beliau sebutkan hanya 3 saja. Yang pertama adalah nassu ba'dil a'immah ala anna hadha rawiya lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu mutlaqan. Nas, ya, nas di sini maksudnya adalah keterangan pasti, keterangan yang valid, yang bukan sekedar prasangka saja dari sebagian imam. Ya, kalau kita ngomong imam, ya maksudnya berarti imam adalah hadis, ya, al-muhaddisin. Ya. Jadi beberapa imam atau satu imam dari kalangan al-muhaddisin memvalidasi bahwasanya hadar rawi, rawi si fulan ini lam yalqa man haddatsa anhu, tidak bertemu dengan ya orang yang disebutkan itu. Ya, meskipun dia mengatakan ya qala fulan atau an fulan, ya nyata setelah dicek ya fulan ini tidak pernah memberikan hadis atau menyampaikan hadis kepada dia. Ya aulam yasma minhu mutlaqan, ya, atau sama sekali memang mutlaqan, artinya memang benar-benar tidak pernah mendengar ya hadis tersebut dari ya syekhnya tersebut. Nah, baik. Kemudian yang kedua, ikhbaruhu an nafsihi bi annahu lam yalqa man haddatsa anhu aw lam yasma' minhu syai'a. Nah, kalau ini bukan dari pihak ketiga, tapi orangnya langsung yang mengabarkan bahwasanya dia memang tidak pernah bertemu dengan fulan tersebut, ya apalagi mendengarkan atau mengambil hadis darinya. Ya, nah, jadi dia mengabarkan dirinya sendiri bahwasanya dia tidak pernah bertemu dengan si fulan tersebut. Nah, ya, jadi yang seperti ini kadang juga cukup membingungkan ya, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi bahwasanya ya al-mursal al ini memang yang paling merepotkan untuk dideteksi dalam ilmu dalam ya takhrij hadisnya, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena terkadang terjadi kontradiksi. Ya, ada kontradiksi di mana ya seorang ahli hadis seorang perawi meriwayatkan hadis dari fulan mengatakan ya an fulan ibn fulan. Ya, akan tetapi di kitabnya yang lain, di karyanya yang lain dia menyebutkan bahwasanya dia tidak pernah bertemu dengan fulan tersebut. Lantas mananya apa di situ? Mana yang harus kita ambil di situ? Apakah ya yang periwayatannya tersebut ataukah ucapannya di karyanya yang lain? Nah, yang seperti ini butuh kepada ilmu tarikh sama, yang butuh kepada ya bahas yang mendalam. Kemudian yang ketiga, maji'ul hadits min wajhin akhar. Nah, cara yang ketiga atau indikator yang ketiga untuk mengetahui apakah ya terjadi al-irsal al-khafi pada sebuah khabar adalah dengan melihat kepada maji'ul hadis min wajhin akhar, datangnya hadis tersebut dari sisi yang lain. Nah, maksudnya memang secara sanad lewat yang jalur yang ini mungkin ada al-mursal al-khafi, ya. Nah, kemudian kita tahunya dari mana ada mursal al-khafi itu dari jalur yang lainnya. Nah, fihi ziyadatu syakhsin baina hadzal rawi wa baina man rawa anhu. Nah, di jalur yang lain tersebut ada tambahan satu orang antara si perawi dan syekhnya tersebut. Ya, wa baina man rawa anhu. Nah, ya, jadi misalkan Zaid meriwayatkan dari Muhammad, meriwayatkan dari Umar. Zaid mengatakan ya qala ya Umar. Ya, tidak disebutkan Muhammad oleh Zaid di situ. Ya, tidak disebutkan. Ya, di kitab yang pertama ya, ya dikatakan ya qala Zaid qala Umar. Ya, qala Zaid qala Umar. Itu di kitab yang pertama.
Ya, ternyata setelah diteliti, ya ditemukanlah jalur yang lain yang mengatakan qala Zaid, ya qala Muhammad, qala Umar. Nah, jadi sekarang ada penambahan satu orang di situ. Dari situ kita tahu berarti ya sebenarnya di riwayat yang pertama itu ada orang yang tidak disebutkan atau yang dikhafikan, yang disembunyikan. نعم وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء لأنه قد يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد. Nah, jenis yang ketiga ini atau indikator yang terakhir tadi yaitu melihat kepada ada penambahan jalur ya, yang lain ya itu dipersisihkan oleh para ulama. Di antara yang mengomentari masalah ini adalah Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar. Ya, beliau mengomentari masalah ini ya, ya diperselisihkan. Kenapa begitu? Karena bisa jadi jalur yang lain itu ada masuk ke dalam jenis namanya al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, penambahan, penyisipan, ya, penyisipan seorang rawi dalam rangkaian sanad. Jadi sanad yang bersambung disisipkan satu orang perawi di situ. Nah, nah ini yang ketiga ini diperselisihkan. Tapi kalau yang pertama dan yang kedua itu muttafaq ya indal muhaddisin. Yang pertama tadi ya ada seorang imam yang mengabarkan begitu. Kemudian yang kedua ya perawinya sendiri yang ngasih tahu. Nah, kemudian hukum hadis mursal khafi itu apa? Hukumnya adalah dhaif. Ini sudah kita sebutkan di awal ya. Hukum hadis al-mursal al-khafi itu adalah dhaif. Li'annahu min naw'il munqati. Fa idza dhahara inqita'uhu fa hukmuhu hukmul munqati. Ya, karena ya ini termasuk jenis hadis munqati. Ya, dan kita sebutkan di awal ya bahwasanya mursal khafi itu adalah hadis yang ya tidak terlihat ada inqita'nya pada sebenarnya ada inqita' di situ. Maka dia termasuk hadis munqati. Apa bedanya sekarang mursal khafi dengan munqati? Ya, bedanya adalah kalau munqati itu sifatnya umum. Ya, pokoknya kalau terputus sanatnya itu sudah munqati. Ya, tapi kalau mursal khafi ini kadang tanpa sengaja. Ya, ya, tanpa sengaja ya sanatnya seolah-olah dia muttasil padahal dia munqati. Ya, itu bedanya dengan mudalas ya. Kalau mudalas itu memang sengaja ya tidak ingin diketahui seorang perawinya, maka dia menyembunyikan dengan alasan-alasan yang kita sebutkan di ya, poin sebelumnya. Nah, ya itu mudalas. Ya, sengaja memang ingin menyembunyikan. Kalau ya mursal khafi ini bisa jadi tanpa disengaja. Ya, tidak ada niatan untuk menyembunyikan seorang perawi tadi. Ya. Nah, maka ya secara umum kita katakan hadis al-mursal al-khafi adalah hadis dhaif karena termasuk jenis hadis munqati ya. Fa idza dhahara inqita'uhu ya. Tapi kapan dia masuk dalam golongan munqati? Kalau inqita'nya itu zahir, jelas ya. Maka bisa kita simpulkan berarti ya, hadis kalau dia inqita'nya itu ya zahir munqati dia. Kalau samar mursal khafi dia atau bagian-bagian yang lain. Nah, wa hukmuhu hukmul munqati. Maka ketika inqita'nya jelas, nah bagaimana mursal qafi tapi inqita'nya jelas? Maksudnya ya antum teliti, nggak butuh repot lama, langsung tahu kalau dia itu adalah hadis yang ya ada inqita'nya. Nah, langsung kita golongkan dia ke dalam hadis munqati. Tapi diteliti lama-lama, mendalam, ternyata tidak tampak juga inqita'nya, ya. Baru kemudian setelah ya berlarut kita menelitinya barulah ketemu takhil kitanya. Nah, ya seperti itu ya masuknya ke al-mursal al-khafi. Nah, kemudian asyharul musannafati fihi sebagaimana biasa penulis menutup dengan poin ya ia menyebutkan ya kitab apa atau karya tulis apa yang membahas masalah hadis al-mursal al-khafi. Ya, kitab ini ada di dalam ya, kitabnya yang pertama adalah At-Tafsir li Mubhamil Marasil ya karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, nah, tapi ini antum perlu cross check lagi ya. Ya, seingat Anda At-Tafsir li Mubhamil Marasil itu bukan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ya, tapi Anda lupa siapa penulisnya, coba antum cek lagi nanti. Ya, kalau tidak salah ingat bukan Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Atau Anda salah ingat, antum bisa komen nanti di kolom komentar. Ya, At-Tafsir li Mubhamil Marasil itu karyanya siapa. Nah, Allah taala ala wa alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan ambil dua idhofah dari hadis munqati, yaitu hadis al-mu'an'an dan hadis al-mu'annan. Ya, ya diriwayatkan dengan an dan diriwayatkan dengan adnan. Ya. Nah, insyaallah taala akan kita bahas sebelum kita masuk ke pembahasan maksud as-salif, poin yang ketiga, yaitu hadis yang mardud disebabkan oleh at-ta'an perawi. Ya, jadi di pertemuan besok itu akhir dari pembahasan ya poin yang kedua, yaitu sebab ditolaknya khabar dikarenakan as-saktu ya as-saktu fil isnad. Ya, insyaallah taala setelahnya baru kita masuk ke ya at-ta'an firrawi. At-ta'an firrawi ini yang paling banyak jenisnya, nanti akan sekitar ada 15 atau 16 jenis insyaallah taala kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.